Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan ketika seseorang sakit dan membutuhkan bantuan dengan tujuan untuk menyelamatkan kondisi pasien. Dengan berlalunya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat untuk menyelamatkan pasien. Berbagai layanan dapat diakses oleh pasien yang membutuhkan bantuan. Yang pertama, peran keluarga sebagai partner pasien untuk mencegah terjadinya bahaya. Yang kedua, peran keluarga dalam menjembatani komunikasi yang efektif antar pasien dan tenaga medis. Yang ketiga, peran keluarga dalam pemberian obat secara aman. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang kelima, peran keluarga dalam mengurangi risiko infeksi di pelayanan kesehatan. Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan tanpa disertai gejala klinik. Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infection yang selanjutnya disingkat HAIS merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Berikut adalah cara penularan infeksi. Pertama, penularan secara kontak. Kedua, penularan melalui common fecal. Ketiga, penularan melalui udara dan inhalasi. Keempat, penularan dengan perantara vektor. Dan yang kelima, penularan melalui makanan dan minuman. Dan berikut adalah cara pengontrolan infeksi. Pertama, menjaga kebersihan tangan. Kedua, memakai alat pelindung diri atau APD. Ketiga, dekontaminasi peralatan pasien. Keempat, pengelolaan limbah. Kelima, penata laksanaan linen. Keenam, perlindungan kesehatan petugas. Ketujuh, penempatan pasien. 8. Hygiene respirasi atau etika batuk. Dan yang kesembilan adalah praktik menyuntik yang aman. Menurut Permenkes RI Nomor 290 Tahun 2008, tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Contoh tindakan invasif adalah pemasangan kateter, pemberian injeksi, pemasangan akses infus, dan pengambilan sampel darah melalui darah vena maupun arteri. Adverse event adalah suatu peristiwa yang menyebabkan atau memiliki potensi yang dapat menyebabkan hal yang tak terduga atau tidak diinginkan, sehingga membahayakan keselamatan pengguna alat kesehatan termasuk pasien atau orang lain. Klasifikasi adverse event dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengakibatkan kematian atau cedera yang serius disebut kejadian sentinel. Yang kedua, belum sampai terpapar ke pasien disebut kejadian nyaris cedera, selanjutnya disingkat KNC. Yang ketiga, sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera disebut kejadian tidak cedera, selanjutnya disingkat KTC. Dan yang terakhir, berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Penyebab KTD alat kesehatan, yang pertama ada alat kesehatan, yang kedua ada device atau bawaan pabrik, yang ketiga ada pemeliharaan yang tidak memadai, yang keempat ada alat kesehatan dimodifikasi sendiri, terus yang kelima ada penyimpanan alat kesehatan yang tidak memadai, lalu yang terakhir adalah penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Lalu akibat yang ditimbulkan, yang pertama ada diagnosa yang salah, yang kedua ada pengobatan yang tidak tepat, yang ketiga memerlukan rawat inap yang berkepanjangan, lalu yang keempat perlunya intervensi medis atau bedah, yang kelima menyebabkan kesalahan berkelanjutan. Medication safety practice merupakan praktik prosedur yang aman dalam pengobatan. Dengan medication safety practice, sistem pengobatan berjalan sesuai dengan prosedur, tujuan yang jelas, serta mempelajari kejadian medical error yang terjadi dalam lingkungan pelayanan pengobatan. Tujuan Medication Safety. Medication Safety mempunyai tujuan agar tercapainya keselamatan pasien atau patient safety.
Patient safety adalah identifikasi, penilaian, analisis, dan manajemen risiko dan patient safety insiden, agar pelayanan pasien lebih aman dan meminimalkan harm pada pasien. Strategi untuk meningkatkan medication safety. 1. Sistem yang memastikan adanya distribusi obat yang lebih baik. 2. Sistem yang memastikan adanya pengecekan yang memadai, adekuat. 3. Sistem yang memperbaiki pemberian obat. 4. Sistem yang memastikan adanya diseminasi pengetahuan tentang obat yang lebih baik. 5. Sistem yang memperbaiki transfer informasi. 6. Sistem yang mendukung perawatan multidisiplin. 7. Sistem yang mendukung pelaporan insiden terkait obat dan efek samping obat. 8. Pendekatan berbasis sistem untuk memahami dan mencegah medication error.